Oke semuanya, kembali lagi di TWB Content Receh Talk with Benefit with Barudak Birmingham, kawan-kawan dari MBEC. Ya betul kan? Betul. Gak salah. Hah, ini agak challenging nih, gue ketemu orang yang harusnya jago bahasa Inggris ya. Mungkin sebelum ini bisa memperkenalkan siapa aja, dari apa, divisinya, atau jabat apa gitu. Waduh, pejabat. Oke, boleh. Halo semuanya, gue Ima atau biasa dipanggil Mima, and gue di sini sebagai presiden dari MBC. Hormat presiden. Jadi sebutnya presiden. Iya, yo tapi kalau biro sih ngomongnya ya ketua-ketua aja. Iya, oke sih. Agak unik sih ini baru ketemu aja jabatannya. Oh ya lanjut. Halo semuanya, gue Dea sebagai Vice President of MBC. Jadi wakil presiden. Terus? Halo semuanya, gue Kalista dari Divisi Public Relation. Dari Public Relation. Ya kalian ini dari jurusan? Public Relation juga. Manajemen. Di MBC ini ada divisi public relations gitu. Oh, iya. Bukan major. Terus kalian dari prodi? Kalau gue prodi public relations. Sama, ini Kalista juga prodi. Public Relation. Terus dia? Manajemen. Oh, manajemen. Kalian angkatan? Dua-dua semua? 23. Oh, dia 23, ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang ada di balik layar yang mensukseskan bahasa-bahasa asing di kampus ini. Bener. Satu aja tapi bahasa asing. Satu bahasa asing, oh. Bahasa dong. Saya bahasa Inggris sebenarnya kalau misalkan gua ngelihat MBAC, Back aja deh, back. Oke, kita sebutnya back aja. Karena kalau gua ngeliat back tuh pasti gua kayak dari pandangan orang luar ngelihatnya ya sebagai English club aja gitu, sebagai orang-orang yang kebetulan suka bahasa Inggris gitu. Dan orang-orang mungkin mahasiswa-mahasiswa di Mercubuana juga pasti ngelihatnya kayak back apa sih, paling belajar verb lagi, pronunciation, gua nggak paham kosakata. Kayak di PC. Iya lagi. Betul. Gue pernah ikut PC soalnya SD. Itu iya karena gratis gitu, ada ranking 1 sampai 10 tuh gratis 3 bulan. Dan sampai 3 bulan doang gue sisanya udah enggak Ikut lagi. Lumayan expensive ternyata belajar bahasa Inggris. Dan di Mercu ini MBC sebenarnya selain mewadahi orang yang ingin belajar bahasa Inggris atau expertise gitu. Apa ada kegiatan lain gitu di dalam? Oke, lebih nih jadi mengenalkan MBC dulu nih Iya. ya kita. MBC itu memang kalau persepsi orang ngomong kita kelompok bahasa Inggris, ya memang betul gitu loh bahasa Inggris. Kita emang organisasi ya, kalau formalnya diomonginnya organisasi berbahasa Inggris yang ngajak mahasiswa ini pengen berkembang di bahasa Inggris. Cuma daripada organisasi, kita lebih pengen disebut family. Iya benar. Kita lebih pengen maunya tuh semua anggota disebut keluarga. Gitu. Keluarga besar. Maaf ya nih udah bahasa Inggris keluarga. Iya, karena kan nggak cuma belajar bahasa Inggris juga, dan belajar bahasa Inggrisnya nggak kayak the les yang kayak tadi kayak cuma belajar pronunciations, grammar, ya kan, spelling gitu nggak. Jadi kita tuh punya divisi-divisi itu banyak. Kayak apa deh? Coba divisinya. Ada 6 divisi kita. Jadi yang pertama itu tuh ada spelling bee, terus ada Scrabble, storytelling, speech. Agak susah sih pronunciation-nya. Gue sebagai orang Tangerang, spelling kita mulai dari satu-satu dulu. Ya, satu-satu, oke. Spelling bee itu ngapain? Bee itu setahu gue lebah. Iya nggak salah sih, bener. Tapi spelling bee itu lebih kayak nebak, mengeja kata gitu. Jadi tuh divisi kita lebih memang kayak lu suka bahasa Inggris, tapi suka bahasa Inggrisnya dalam bentuk apa? Masukin speech gitu. Dia talk, hey you. Ada itu. Atau kayak misalkan sukanya baca berita, masuknya divisi newscasting. Gitu. Iya. Oh ada yang suka baca berita? Ada. Bahasa Inggris? Iya bahasa Inggris. Baca berita. And today in California, the city right gitu. Iya. Malu sendiri. Oh jadi kalau spelling bee itu dia masuknya ke mengeja kata. Mengeja kata. Mengeja kata. Jadi misalkan table, T-A-B-L-E. Oh. Tapi kadang ada yang suka kayak coba di spellnya dari akhir. Jadi misalkan P-L-A-Y-B-O
CLBAT gitu dibalik. Oh kayak itu lombanya gitu sih biasanya. Iya, gue pernah nonton di TikTok gitu ada ini apa? Kayak buat Jakarta gitu, tapi kata-katanya ilmiah gitu kayak Yang panjang dan susah banget. iya kayak pronunciation terus dieja sama dia. Iya Kalau benar-benar. untuk lombanya pasti yang bilang ilmiah, karena susah dan mereka sebelum lomba kasih materi kan ya. Iya. Oh, dikasih Kasih materi. materi, jadi mereka bisa baca dulu materinya. Berarti kayak misalkan ibarat kata kita kasih kata gitu apa ya sertifikat terus dieja sama dia tapi dengan alfabet penyebutan bahasa Inggris. Yes, betul. Dan itu cukup bergengsi nggak ini? Lombanya. Lombanya Lumayan banyak sih ya kalau dari English Club kampus lain atau sekolah-sekolah itu juga ada kok lomba itu. iya. Soalnya gue yang gue lihat tuh anak-anak kecil gitu ntar dari India atau Maximus Iya. MAXIMUS. Ya, terus lanjut ada apa? Ada 9, ada berapa? 6 ya? 6. Ada speech, Kalisa mungkin bisa jelasin speech. Oh iya. Di speech itu tuh kayak kita pidato tapi pakai bahasa Inggris gitu. Kayak Donald Trump. Wih, Wes. Keren banget nih contohnya. Let's make I know this that. Iya, pokoknya lebih kayak yang lu suka ngomong lah gitu, lu suka ngomong, lu kritis. public speaking-nya oke. Tapi dalam bentuk bahasa Inggris. Iya. Dia kayak di situ kan lomba pidato gitu. Iya. Terus kayak logat tuh kita kan kalau misalkan gue sebagai orang awam tahu ya logat-logat dari internet kan kayak logat ini kadang ada yang bikin trying to be funny kalau misalkan logat Aussie, logat Singapura kan beda-beda gitu. Apakah di speech juga logat termasuk atau jadi nilai plus atau emang cuma variasi aja? Mereka tuh biasanya jurinya tuh punya score sheet gitu, pronunciation, articulation, pokoknya semuanya sih, semua aspek dinilai gitu sih kalau di speech. Ya kira logat kan kayak English, kalau misalkan English mendok kan bottle kan British. Meanwhile, you're the British guy, right? Oh my god. What you got? Chips and a hamburger with a bottle of water. Gua kan Harry Potter. Oh, Harry Potter banget ya. Iya, Potter gua banget. nggak Potterhead sih. Cuma kan gua nonton film-film Harry Potter. Kalau misalkan nonton apa supporter Liga Inggris tuh pasti udah ngomongnya kagak tahu gua ngomong apa. Iya. Kayaknya kalau diulangan pasti kedengeran dia udah ngomong nggak. Kumur-kumur ya gitu ya. Yes. Udah very funny gitu. Berani. Kayak orang kumur-kumur gitu ya. Iya, Nggak kedengeran. susah. Apalagi Scotland. Scotland forever! Tapi kalian di MBC tuh belajarin logat nggak atau? Kita kebanyakan American sih. Iya, American. American. Gitu. Dia native-nya gitu kayak Scotland, terus Swiss. American, tapi kadang tergantung anaknya sih ya. Kalau Iya. anaknya belajar bahasa Inggris, Tapi ada Indonesia nggak? nggak apa-apa. Tapi ada nggak yang emang aksennya dia tuh dari apa anggota NBC aksennya dia tuh beda sendiri gitu. Kan yang lain bisa American terus dia Aussie gitu atau Singapura kan Singapura tuh cukup Melayu ya bahasa Inggrisnya. Iya, Singlish. Singlish ya. Iya. You know lah gitu. Iya. Tapi belum ada sih ya, kayaknya Belum semuanya ada. American, American, ya. iya. Gitu ya. Kali ada satu anomali gitu dia Australia gitu, Aussie apa orang-orang Aussie di Bali kan gitu ngomong logatnya kan agak susah juga kan spellingnya. Jadi Enggak sih, kebanyakan spelling mereka American sih. Iya. Terus kalau itu di pidato itu berarti topiknya nanti ditentuin gitu sama juri gitu, sama panitianya kalau misalnya lomba. Iya, tapi kita tuh punya kayak 3 round gitu biasanya kalau di speech. Nah, yang pertama itu kayak well prepared, itu emang topiknya kan udah ditentuin kan sama si jurinya dari awal. Jadi kita bisa kayak nyiapin teksnya dulu sama ngapalin. Tapi nanti kalau udah yang kayak sampai semifinal, sampai final itu tuh kita udah yang kayak langsung spontan gitu di tempat. Langsung spontan gitu, jadi langsung udah nih kita mau berpidato tentang keresahan kita gitu atau tentang lingkungan. Kita kayak milih gitu di Oh di Iya, acara football, iya. di football gitu set
temanya kerusakan lingkungan, terus bisa makan siang gratis. Biasanya Iya nggak boleh sih kalau pemerintah. Oh enggak, berarti isu-isu ini isu sosial atau kayak isu lingkungan gitu-gitu ya? Iya, Atau ilmiah? kebanyakan itu. Karena kan kalau misalkan kita ngomong secara bahasa Inggris general, gua sebenarnya bukan orangnya susah buat ngucap. Apa sih sebutannya kalau gitu? Pronunciation-nya Iya, susah. pronunciation-nya agak cukup susah kan. Gue tuh tapi gue ngerti maksudnya gitu. Betul. Itu kan semua dari gara-gara gue suka game kan. Jadi kadang ada beberapa game memang gak ada translate-nya. Jadi kadang gue suka mentelaah sendiri. Dan sama film sih sebenarnya. Dulu gue juga suka bahasa Inggris karena film deh. Bener, sama dengerin musik. Iya, Itu juga betul. membantu gue banget sih. Terus selain speech ada apa lagi? Newscasting. Newscast. Itu yang tadi berita. Jadi news anchor. Iya. Yes, betul news anchor. Damn. Dan itu sama, kita ada 3 round juga biasa kalau lomba. Jadi lomba round pertama itu news reading yang pakai prompter. Iya, pakai prompter. Tuh. Jalan. Lalu yang kedua itu biasanya sih tergantung ininya ya, penyelenggaranya ya mau kedua. masukin mana. Jadi kayak biasanya tuh harusnya yang kedua ini kayak live report. Oh, Live di report tempat. yang berdiri di tempat, yang nggak bawa catatan apa-apa, ataupun kalau bawa cuma kecil iya. gitu. Yang ketiga biasanya ada talk show. Jadi kayak gini nih, Kayak gini host nih. gini. Oh, tapi bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris. Anjay, gimana kalau langsung gua Gak usah, gua gini. Enggak. Kita nanti aja. Gue jelek bahasa Inggrisnya. Kalau sendiri oke, ini kalau udah on cam nih udah bingung gue kadang. Berarti itu news apa? Newscast. Newscasting. Ya, jadi news anchor lah ya. Yang susah sih yang on the spot langsung ya. Wah iya, live Karena- report itu susah. Live report ya kan kayak harus dengan sikonnya, kejadiannya, sedangkan Kadang sebenarnya yang bikin susah tuh karena ngomongnya. Iya. Jadi kita dikasih materi nih, kita dikasih video, kita udah lihat video duluan, terus kita cuma bikin catatan yang cuma sekata, ya terus kita elaborate itu jadi kalimat 1 paragraf 1 menit tuh gimana gitu kan, itu harus otaknya jalan terus gitu. agak-agak challenge sih. Challenge banget. Coba kalau udah fashion sih, kadang kan ada orang yang emang secara linguistik tuh jago. Soalnya gue punya temen yang dia ini bukan orang yang fanatik sama Koreaan, tapi dia tuh sangat cepat belajar bahasa Korea. Keren sih itu. Iya, ada kan? Susah sih itu. Kalian ada nggak yang gitu di anggota yang emang secara dia baru masuk nih, cuma karena emang dia daya ininya bagus, jadi langsung gacor aja gitu. Kayak gitu sih, kayak banyak Banyak sih. Kalau yang gitu ya, Terutama di- tiba-tiba interviewnya pakai bahasa Indonesia, Iya. tapi nanti pas udah masuk, aku nih orang jago Bisa juga bahasa gitu. Inggrisnya. Itu banyak juga sih. Soalnya itu kan kemampuan yang emang spesial gitu, yang orang jago berbagai macam bahasa. Soalnya gue itu ada temen gue tuh bisa bahasa Korea, bisa bahasa isyarat, tuh cepet banget dia belajar bahasa isyarat. Udah nggak ngomong sekarang deh. Dia udah Dia pakai bahasa isyarat ya. Terus apa lagi? Terus ada lagi. Ada lagi? Debate. Debate. Nah, itu Oh. divisi paling susah biasanya. Sumpah itu Oh, susah banget. debat. Debat, iya. Iya, di kampus ini kan juga ada UKM debat ya? Iya. Ada tapi Indonesianya KDMB deh kalau nggak salah. Iya, iya itu. Iya ya. Soalnya dosen gue yang megang. Iya. Kita bestie sama KDMB. Oh iya. Spesial KDMB. Iya, kebetulan tuh yang ini Pak Fahmi itu dosen di kafe. Kebetulan orang juga suka debat. Kita sering berdebat lah. Ya itulah itu set di kelas ya. Berarti itu debat. Ya kalau debat sih gue dapet gambaran sih secara umum. Iya. Iya. Ada ya kayak Scrabble. Jadi main papan gitu. Oh main papan. Iya. Misalkan satu kata, satu topik gitu. Iya. Terus nanti kita bikin di bawahnya nyambung lagi. Oh. Kayak bukan TTS. TTS. Iya, kayak TTS. Misal cactus, terus bawahnya apa lagi? Iya. Iya, iya, Misalnya iya. kayak A-nya animal gitu. Nanti itu ada poinnya Animal, gitu. ya. itu L-nya. ada poin-poinnya. Oh, Jadi misalkan kalau lomba lagi nih contohnya ya. Kalau lomba tuh penyelenggaranya punya kata-kata kan. Nah, kita tuh ada dikasih tema ya. Iya. Tema terus kita bikin, terus nanti dilihat kalau memang kata-katanya yang termasuk poin-poin tinggi, ya tergantung poinnya lah gitu, tergantung poinnya. Ya, kadang ada misalnya kita udah naro nih
kata-katanya, tapi tuh ternyata nggak ada poinnya sama sekali. Oh, Nggak termasuk gitu. Ternyata nggak ada dalam kamus mereka gitu loh. kayak main Family 100 ya. Iya lagi. Iya sih. Tertinggi. Dia kan misalkan jadi kayak top poin katanya apa itu ada gitunya. Ada. Tapi nanti didebatin gitu. Ada atau dia cuma begitu doang kalau debat? Depan aja main. Iya begitu aja sih. Oh, kirain gua ngasih ini topik terus kayak gue punya statement ini, terus dia bahas statementnya, terus start disanggah statementnya kayak gitu-gitu. Enggak. Ini kayak banyak-banyakan poin ya. Iya banyak-banyak poin dari main. Soalnya gue gambaran debatnya gitu. Soalnya gue tahu kalau misalkan emang ada lomba debat. Kok debat ini kayak kita ke Scrabble Kak. Oh Scrabble. Oh ya Scrabble. Oke maaf gue jadi orang topik. Berarti itu yang Scrabble. Iya, Kalau yang debat tadi. Kalau yang debat kayak gitu. Iya kalau debat kayak gitu tadi bener. Ngasih statement gitu. Iya. Iya. Berarti itu Scrabble tuh ya kata acak gitu, kita nyari inian dari sambungannya. Kayak gue kurang minum juga akhir-akhir ini, jarang minum. Kan puasa. Bener lagi. Terus ada Scrabble setelah Scrabble? Storytelling. Jadi kita bercerita. Kayak ya ceritanya tuh apa? Apakah fable Ada atau topiknya. Ada topiknya nanti dikasih. apakah storytellingnya itu sebuah kayak tergantung topik atau emang kita ngebawain cerita yang udah jadi gitu, cerita rakyat gitu-gitu enggak? Ada yang Tergantung topik sih. Oh. Tergantung topik ceritanya, tapi ceritanya juga bisa ngambil kan ya. Topiknya apa tapi ceritanya mau ambil dari kisah apa gitu. Iya, tapi kita harus bikin skripnya lagi sendiri. Oh, kita yang nentuin skripnya sendiri. Iya. Kan itu ada act-nya juga kan. Ada beradegan-adegannya gitu. Oh, ada pakai properti gitu nggak? Pakai. Pakai puppet gitu. Iya pakai. Beneran pakai? Beneran. Kreatif dianya. Berarti itu dikasihnya sebelum Iya, sebelum tampil. Sebelum tampil. Misalkan maling kundang gitu kita tulis skripnya, Iya, kita tulis dialognya gitu-gitu. Cukup menguras kreativitas sih ya. bener. Apalagi propertinya. Wah, Gue iya. bisa mikir propertinya. Tapi ada nggak di kalian yang expert gitu, ada yang excited banget sama itu di bagian storytelling?